Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la na'budu illa iyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Faya ayyuhal mustami'un ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayati dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. At-Taubah ayat 55. Artinya, maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka, anak-anak orang-orang munafik itu menarik hatimu. Sesungguhnya Allah itu menghendaki dengan memberi harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan di dunia dan kelak akan melayangkan nyawa mereka atau mati sedang mereka dalam keadaan kekafiran. Para pendengar rahimakumullah, ada analisis pada kajian tafsir ini. Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Jadi surat ini memberikan penjelasan, maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka itu menarik hatimu. Siapa? Orang-orang kafir atau orang-orang munafik itu. Janganlah kalian menganggap bahwa harta dan keturunan mereka itu baik untuk mereka. Nah, kalau kita lihat ya, apa yang ada di dalam ayat ini, harta benda anak-anak mereka yang mungkin pinter-pinter, mungkin harta bendanya banyak, mobilnya mengkilat, gedungnya tinggi, menjulang tinggi, anak-anaknya berpangkat, anak-anaknya berhasil, kaya-kaya. Bagi orang-orang munafik atau orang-orang kafir, itu janganlah kamu itu menjadikan tertipu. Janganlah kamu itu tertarik kepada perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Janganlah kalian menganggap bahwa harta dan keturunan mereka itu baik untuk mereka. Nah, kalau kita itu hidup yang sederhana, apa yang kita miliki itu menjadi kegembiraan yang luar biasa bagi kita. Karena yang dinilai oleh Allah itu bukan harta benda dan anak-anaknya. Kalau harta bendanya itu tidak untuk menjadikan keimanan bagi kita, itu nggak ada gunanya sama sekali. Maka beruntunglah kita itu menjadi orang yang beriman. Beruntunglah kita itu orang-orang yang termasuk orang-orang yang shaum. Berbeda dengan mereka. Apakah kita itu akan tertarik? Oh, bagi mereka tidak berpuasa, kemudian makan kemana-mana, belanja kemana-mana, keturunannya bagus-bagus, berhasil, sekolahnya berhasil. Untuk mereka itu enggak usah kita itu gumon, mboten sanggumon,
boten sah, wah kok kaya ngono, kok iso ngono, kok iso ngono dan macam-macam. Ning nek dhek niku kafir, ning dhek niku munafik, boten wonten ginanipun. Jangan sampai kita itu menganggap bahwa itu adalah kelebihan dan itulah kebahagiaan, bukan, itu istijrat. Nek cara Jawa niki dilulu. Maka ayat berikutnya, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Sesungguhnya Allah itu menghendaki dengan memberi harta benda dan anak-anak itu untuk lantaran menyiksa mereka dalam kehidupan di dunia. Yakni karena kesudahan mereka dalam harta dan keturunan mereka sangatlah pedih sebab mereka tidak bersyukur kepada Allah. Mereka yang telah Allah yang telah mengaruniakan segalanya itu, dia meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka, kemudian tidak membayar zakat, tidak memberikan sedekah, tidak puasa, tidak syahadat, tidak sholat. Itu hakikatnya tidak ada gunanya itu karena mereka berbuat seperti itu. Sehingga tidak perlu orang kita yang beriman kemudian memandang orang-orang kafir, orang-orang munafik itu berhasil. Secara keduniaan mungkin iya, tetapi disitulah ada siksa. Apakah dengan harta benda itu dia akan mendapatkan kesenangan? Sementara iya, tetapi pada akhirnya tidak. Nah, maka liyu'adzibahu, jadi akan memberikan azab itu sengsara, kesengsaraan itu karena anak-anak mereka itu fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia. Neng dunya kuwi ya wis ngrekoso, bekerjanya siang malam banting tulang, dah tidak kenal malam, tidak kenal siang, yang namanya bekerja mendapat keuntungan kemudian ditumpuk-tumpuk dan dihitung-hitung, ditumpuk lagi, dihitung-hitung. Nah, maka kenapa itu menjadikan kesudahan itu adalah menyiksa mereka? Mereka itu pada hakikatnya hampa. Karena kesenangan yang abadi di situ tidak ada, dan harapan kebaikan pun di akhirat itu juga tidak ada. Nah, itu loh. Boleh juga punya keturunan ini, lulus dari ini, bekerja di sini, gajinya sekian, anak turunnya. Kalau dia itu tidak beriman, kalau dia itu tidak mengakui tentang adanya syahadat, bahwa kita bersaksi tidak ada sesembahan yang wajib disembah kecuali Allah, maka sebenarnya kehidupan dia itu adalah hampa. Mengapa kehampaan itu? Karena tidak merasa semua itu adalah karunia pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini loh yang perlu kita pahami benar. Coba perhatikan kita panjenengan persani. Jadi nenten donya niku wong sing mbuh dadi apa, mak slingkrit duwe omah sing becik, duwe kendaraan sing becik, duwe kekayaan sing akeh, bojone ayu, berpangkat, ketoke kuwi lak berhasil. Tetapi sekali lagi, kalau dia itu tidak mengamalkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kerugian besar. Itu loh, kerugian besar. Tidak ada kenikmatan dunia itu sementara.
nikmate turu niku pripun to? Ya wis gur turu rampung tangi. Nikmate dahar paling-paling ya gur tekan tenggorokan tok nikmat bareng kuwi ya wis ora. Engko metune ya wis padha karo sing sayure sayur lodeh apa sayur pohong, godhong pohong, macam-macam. Nah, itu loh. Karena apa? Kewajiban harta itu tidak ada, membayar zakat, infak, sedekah yang layak. Itu tidak ada. Nah, itu tidak ada. Nah, maka Allah itu memberikan tuntunan yang hebat bagi kita itu, kelak akan melayang nyawa mereka itu sedang mereka dalam keadaan kafir. Yaitu Allah menghendaki untuk mencabut nyawa mereka saat mereka dalam keadaan kafir. Sebab mereka tidak menerima apa yang dibawa oleh para nabi, dan keteguhan mereka dalam kekafiran itu sangat kuat dan berlanjut. Dan berlanjut. Itu yang memberikan manusia itu kemudian berarah kepada yang kurang baik gitu loh. Nah, itu. Jadi diri mereka itu adalah ya anfusahum wa hum kafirun, itu karena kekafiran itu ingkar. Kalau orang-orang itu yus munafik kafir, ya jadi terminologi kafir gue yo ada yang mengatakan pokoknya sak liyane Islam gue kafir karena tidak mengakui syahadat Allah dan syahadat Rasul, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu wis kafir. Nek dudu Islam kuwi ya wis kafir. Nah, ada yang bisa memberikan begitu karena ketuhanan dia itu bukan ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi selain pada Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, ini untuk pembinaan itu. Nah, pasti nyawa itu akan melayang, pasti orang itu mati. Lah kalau matinya itu dalam keadaan kafir, itu loh yang harus kita hindari. Jadi tidak boleh aku tak kafir sedetik aja, enggak boleh. Mengapa dia kafir itu? Karena dia tidak menerima apa yang dibawa oleh para nabi. Nah, kalau dia itu melakukan apa yang dilakukan oleh para nabi, itulah sebuah kebahagiaan yang luar biasa itu. Tetapi karena kekafiran itu berlanjut sampai mereka itu dalam kesesatan mati. Memang ada orang yang beruntung, jadi mudanya itu bejat enggak karu-karuan, tetapi ketika dia umur 45 tahun langsung bertobat, kemudian ekonominya baik, dia beribadah haji dengan baik, kemudian taat. Nah, inilah yang dulu kafir kemudian menjadi iman. Gitu loh. Jadi orang barat itu kadang-kadang tertarik kepada Tuhannya Islam itu karena Tuhannya Islam itu tinggi. Tuhan-Tuhan mereka itu tidak tinggi. Karena apa? Tuhan mereka itu makan seperti manusia. Itu kok iya Tuhan seperti manusia. Apalagi Tuhan itu berhala misalkan. Itu kan bagi pemikiran Islam itu enggak pas. Nah, muga-muga seperti itu kemudian mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat Toha itu dijelaskan. Apa penjelasannya itu?
wala tamudanna ainaika ila ma mata'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqun rabbika khairum wa abqa. Dan janganlah kamu tunjukkan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka. Golongan siapa? Kafir dan musyrik, munafik, sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami cobai mereka dengannya, dan karunia Allah Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal. Ini memantapkan di dalam surat Toha ayat 131 itu. Janganlah kamu tunjukkan, ora usah melek kedua matamu itu apa sing wis diparingke karo Gusti Allah ki marang golongan wong-wong kang padha munafik, padha kafir kuwi. Nah, bagi Allah itu adalah bunga kehidupan dunia itu untuk kami cobakan kepada mereka. Dicoba dengan dunia yang berhasil, ada kadang-kadang wis dunia yora berhasil, yora tahu sholat, mati. Itu sangat rugi. Ya ruginya di akhirat itu ya sama dengan orang yang melarat tidak tahu sholat, terus sing sugih ora tahu sholat itu podo niku sami. Nah, sebenarnya kita itu dicoba. Nah, kalau sekarang ini walan nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wasamarat wa basyiris sabirin. Jadi teman-teman orang itu akan dicoba untuk apa? Meningkatkan jiwanya. Tetapi kalau orang-orang itu munafik, itu ya sudah. Selalu kalau berbicara itu dusta. Tuh. Ya kadang-kadang kita itu kadang-kadang ya mirip-mirip orang munafik itu. Mirip lah. Jarene iman. Wis wong lanang kuat iman. Ning krungu azan kuwi ya ora ndang nyang masjid. Itu loh. Itu pada perspektif jamaah. Nah, kalau perspektif sosial wong enek wong ora iso ngliwat, dekne keluargen kok ya ora berbagi pada infak sedekah. Nah, itu yang perlu kita pahami di situ. Nah, maka dalam surat Al-Mu'minun juga demikian. Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang Allah berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak. Sebenarnya mereka itu tidak sadar. Jadi ayat sabuna annama numattuhum bihi mimmalin wal banina nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun. Jadi orang yang kafir, kemudian munafik, kemudian dicoba dengan penuh kekayaan dan penuh harta, anak-anaknya berhasil dan anak-anaknya juga taat kepada orang tuanya. Nah, sungguh Allah itu telah memberikan kepada mereka itu, bukan berarti Allah itu bersegera memberikan kebaikan-kebaikan pada mereka. Tidak akan mendapatkan kebaikan dan tidak akan diberikan kebaikan karena mereka memang dusta. Jadi ngomongnya yok tapi nggak ngelakukan. Ngomongnya tidak tetapi melakukan. Itu sesuatu yang
memberikan peringatan kepada kita bahwa harta dan anak-anak itu biasanya menjadi kebanggaan, padahal ternyata itu adalah ujian. Nah, maka Allah itu tidak segera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Tidak. Nah, dari cobaan harta, dari cobaan anak-anak, keberhasilan itu justru tidak menyadarkan dirinya itu untuk beriman kepada Allah kemudian melakukannya. Nah, inilah selingan-selingan ya, mudah-mudahan bisa menggugah di antara kita bahwa At-Taubah ayat 55 ini menurut Quraisy Shihab, oleh karena itu janganlah sekali-kali kamu wahai Rasul terkecoh dan terpesona oleh kekayaan dan keturunan orang-orang munafik itu. Jadi orang-orang munafik kafir itu orangnya kaya-kaya, sugih-sugih, cantik-cantik, bagus-bagus. Nah, maka diberikan pendapat Quraisy itu, karena kekayaan dan keturunan mereka itu tidak akan berakhir dengan buruk, ya. Dengan keturunan dan harta mereka itu berakhir dengan keburukan. Kalau berakhir dengan kebaikan, itulah yang hebat. Sebab Allah akan menjadikan mereka sebagai siksaan bagi mereka, yaitu dengan membuat mereka bekerja keras dan bersusah payah, banting tulang dalam bekerja untuk mendapatkannya, harta, benda, dan anak itu. Sehingga pemuasan hawa nafsu itu terus terlampaui. Nah, kemudian akan menurunkan berbagai musibah terhadapnya sehingga ajal menjemput mereka dalam keadaan kafir, naudzubillahi min dzalik. Kemudian Allah akan menyiksa mereka secara kekal di dalam neraka jahanam. Nah, maka para pemirsa dan pendengar yang dicintai oleh Allah, kita gembira, kita bersyukur bahwa kita masih dibingkai dan cenderung kita itu masih mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kita itu tidak bersyukur, terus bersyukur. Nah, bersyukurnya itu adalah meningkatkan ketakwaan itu dan meningkatkan apa yang kita lakukan dalam perbaikan ibadahnya. Nah, maka ini penjelasan-penjelasan yang saya rangkum dari berbagai pendapat, dan saya menguatkan bahwa terhadap apa yang telah dihasilkan oleh orang-orang kafir, kemudian orang-orang munafik, baik harta bendanya, tidak usah menjadi kepinginan atau menarik kita itu untuk berbuat seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Kita tetap dalam keteguhan iman, kita dalam kesatuan keimanan itu, nah kemudian memberikan nuansa kebaikan di dalam kehidupan kita. Demikian para pemirsa dan juga para pendengar yang sangat saya hormati, kami masih mencoba dan belajar untuk melihat isi kandungan Al-Quran itu. Saya kira itu
Bapak dan Ibu sekalian, apa yang saya sampaikan jelas masih banyak kekurangan, maka segala kekurangan saya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.